Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jabbaril qahhar. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil muhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-abrar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yaqinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan shalihan mutaqabbala. Jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali senantiasa kita memperbaharui syukur Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita tentang kehidupan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qudwatuna jami'an. Pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas tentang perang Khaybar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil menaklukkan Khaybar dan saat itu beliau mendapatkan ghanimah yang sangat besar. Pada kesempatan ini kita akan membahas peristiwa besar yang lainnya yang ada dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ma'rakatul Mu'tah, perang Mu'tah. Namun sebelum perang Mu'tah ini kita membahas dulu Umratul Qadha. Umrah Al-Qadha. Umrah Qadha ini, jamaah sekalian, merupakan pengganti dari Umrah Hudaybiyah yang tidak jadi pada tahun ke-6 Hijriah, saat kaum muslimin bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jumlahnya saat itu 1.400 orang tertahan di Hudaybiyah karena orang Quraisy tidak mau menerima mereka di kota Mekah. Setelah sekian banyak tim lobby yang hadir, akhirnya mereka membawa klausul perjanjian yang di salah satu bunyi dari perjanjian itu adalah mereka tidak boleh masuk umroh tahun ini, nanti tahun depannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang beliau sampaikan, al-muslimuna ala syurutihim, orang Islam itu kalau sudah sepakat dengan sesuatu maka ia akan konsisten dengan kesepakatan itu, dengan syarat itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabatnya akhirnya kembali ke Madinah, lagi fokus mendakwahi bangsa-bangsa lain, kemudian menaklukkan Khaybar dan seterusnya. Nanti setelah setahun lebih baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan umrah, terjadi di Dzulqa'dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan sahabat-sahabatnya. Ya, tentu saja sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antusias. Sudah 7 tahun tidak melihat Ka'bah, tidak berziarah ke Mekah. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan mereka, dan saat itu terkumpul 2.000 sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan berangkat umrah. Siwan nisa wasibyan ini selain dari anak-anak dan perempuan, jadi jumlahnya lebih dari 2.000. Kalau di Hudaybiyah kemarin jumlahnya berapa yang ikut? 1.400. Ya, dalam tempo setahun, ya, rindu kaum muslimin ya, semakin besar, sehingga jumlah yang akan berangkat pun tambah banyak.
Wastakhlafa 'alal Madinah, dan sebagaimana kebiasaan Rasulullah kalau meninggalkan kota Madinah, maka beliau menunjuk pemimpin. Siapa yang bertanggung jawab dengan urusan kota Madinah. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk Uwaif bin Al-Abbad untuk bertanggung jawab terhadap urusan kota Madinah. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda dukhul rakiban ala naqatihi al-quswa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengendarai untanya yang bernama Quswa. Ini nama unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang-barangnya itu, hewan itu diberi nama. Bukan cuma anaknya saja, bukan cuma manusia saja yang diberi nama. Untanya Rasulullah beri nama Quswa. Keledainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri nama Ufair. Kemudian bigolnya, masih ingat siapa namanya? Dul. Nah, itu ada namanya semua. Dan kebiasaan Rasulullah kalau jarak jauh itu menggunakan Quswa ini, mengendarai Quswa ini. Unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berangkat ke sana, sambil kemudian sesampainya di kota Mekah beliau memerintahkan untuk romel dan ittiba. Romel itu gelang-gelang kecil, kemudian ittiba menyingkap pundak bagian kanan. Ini kan yang pernah membuat tahu kenapa, ikhwas sekalian, ini untuk mempertontonkan kepada orang-orang musyrikin bagaimana kegagahan dan wibawanya kaum muslimin, kekuatannya kaum muslimin, karena datangnya 2.000 orang ini ditambah anak-anak dan wanita. Ini membuat orang Mekah semua naik ke atas gunung menonton. Karena ini kejadian luar biasa, nanti terjadi ini setelah 7 tahun. Yang dahulu mereka ditindas, dahulu mereka pernah pukul, bahkan tidak ada yang berani turun sholat ke Masjidil Haram. Nanti setelah Islamnya Umar, mereka pernah boikot selama 3 tahun, tidak ada yang bisa dimakan. Ternyata datang dengan gagah, datang dengan penuh wibawa, semuanya bertawaf di Ka'bah. Ini ingin ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang musyrik Makkah. Dan saat itu ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Rawaha itu bersyair. Karena banyak sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senang bersyair. Ada Hasan bin Thabit, Amir bin Aqwa, dan Abdullah bin Rawaha ini. Sambil tawaf, orang biasanya berzikir, mengaji, berdoa, tapi Abdullah bin Rawaha ini malah bersyair. Saking senangnya, ia bersyair, khallu banil kufar an sabilihi, khallu fakullil khair fi rasulihi. Biarkan orang-orang kafir dengan jalan yang mereka pilih, biarkan mereka dengan apa yang mereka ingin perbuat. Khallu fakullil khair fi rasulihi. Biarkan saja, karena kebaikan semuanya ada bersama dengan Rasul Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, inni mu'min biqilihi, inni ra'aitul haq fi qawlihi. Wahai Tuhan, saya melihat atau saya beriman terhadap apa yang dikatakannya, dan saya melihat kebenaran dan penerimaan orang-orang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di anna khairal qatli fi sabilih. Sesungguhnya sebaik-baik peperangan adalah berperang di jalan Nabi. Al-yawma nadribukum ala tanzil. Hari ini kami tunjukkan, kami memukul kalian. Dorban yazidul ham an makili. Dan kalimat-kalimat gertakan yang lainnya. Mendengar hal ini, Umar kaget. Yang lain sibuk berzikir, sibuk berdoa. Kok ada yang bersyair? Faqala Umar, ya ibn Rawaha, wahai ibn Rawaha, baina yaday Rasulillah wa fi haramillah taqulu syair.
wahai Abdullah bin Rawaha, kita lagi di dekat Rasulullah, kita lagi tawaf di dekat Ka'bah, tapi kok malah bersyair. Maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada Umar, "Khalli anhu ya Umar, biarkan wahai Umar, falahu asra fihi min nabal." Sesungguhnya syair itu pukulannya lebih cepat daripada sampainya anak panah. Ya, karena saat itu yang dibutuhkan adalah serangan mental. Bagaimana orang-orang musyrik yang menonton semuanya itu, sementara Abdullah bin Rawah menunjukkan bagaimana wibawanya kaum muslimin. Kata Rasulullah, biarkan wahai Umar, sesungguhnya syair-syairnya Abdullah bin Rawah itu lebih cepat sampai daripada sampainya anak-anak panah. Nah, ini Rasulullah SAW memanfaatkan semua ini ikhwas sekalian. Kemudian ya, pada peristiwa ini waqama Rasulullah SAW di Makkah talatan. Rasulullah SAW tinggal di kota Makkah selama 3 hari. Falamma asbaha minal yaum al-rabi atau aliyan faqalu, tatkala hari keempat orang-orang Quraisy datang dan kemudian berkata kepada Ali, "Ukhruj anna, sudah waktunya kalian keluar dari kota kami." Karena waktu yang diberikan kepada kaum muslimin cuma 3 hari saja untuk berumrah. Ya, jadi umrah itu prosesinya memang cuma di Mekah. Ambil ihram, kemudian tawaf, sa'i, tahallul, sudah selesai. Ya, sebenarnya tidak ada prosesi umroh dan haji itu di Madinah. Nah, cuma tak kala kita ke Mekah dekat dengan Madinah, ya kita memanfaatkan keutamaan yang ada di kota Madinah, di masjid Nabi SAW. Ya, setelah 3 hari, ikhwas sekalian, ya, Ali didatangi oleh orang Quraisy. Jangan mengatakan sudah lewat waktunya, sudah selesai, sudah 3 hari. Dan kaum muslimin tentu saja adalah orang yang selalu konsisten dengan apa yang sudah disepakati. Maka Rasulullah SAW akhirnya kemudian keluar, meninggalkan kota Mekah setelah umrah. Walamma arada al-khuruj min Makkah, saat Rasulullah SAW akan meninggalkan kota Makkah, taba'atul ibnatu Hamzah. Ternyata beliau dipanggil oleh seorang anak kecil perempuan dan mengatakan, "Ya am, wahai paman." Ternyata itu adalah putrinya Hamzah radhiyallahu taala anhu. Ya, Hamzah sudah hijrah ke Madinah, bahkan gugur pada perang Uhud. Ternyata di Mekah ada anaknya yang masih kecil, Ibnatu Hamzah ini. Ya, dilihat oleh Rasulullah SAW dan kemudian diambil oleh Ali. Hingga kemudian terjadi sengketa siapa yang akan merawat anaknya Hamzah. Diperebutkan antara Ali, Ja'far atau Zaid. Ini justru diperebutkan siapa yang akan mengasuh anak Hamzah. Nah, ini anak yatim. Keluarganya Rasulullah SAW juga sepupunya Rasulullah. Dan dahulu para sahabat itu rebutan kalau ada keluarganya yang yatim, tidak punya lagi bapak, nah itu mereka rebutan untuk menjadi kafilnya, menjadi penanggung hidupnya. Bukan seperti sebagian kita, waliyadzubillah, ada keluarga yang sudah yatim malah baku dorong-dorong sama kamu nih. Atau bahkan yang lebih menyedihkan kalau orang tua yang dikasih begitu. Anak-anaknya sudah sukses, tapi tidak ada yang merawat orang tuanya. Orang tuanya dulu bisa dia besarkan anaknya 7 orang, tetapi 7 orang anaknya ini tidak ada yang bisa rawat, hidupi ibunya, hidupi bapaknya. Kalau dahulu sahabat Rasulullah malah rebutan untuk siapa yang akan membesarkan anaknya Hamzah ini. Ali mau, Ja'far mau, Zaid juga mau. Dan sampai sekarang di Arab biasa kejadian seperti ini, sampai di pengadilan kasus mereka bersengketa karena semuanya ingin mengasuh ibunya. Nah, ini kan jarang-jarang di Indonesia kita seperti ini. Yang malah kaum yang ngurus ke ibu. Saya ada kesibukan misalnya di Makassar, di Kota Walia.
Kalau sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam justru rebutan ikhwas sekalian. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memutuskan bahwa putrinya Hamzah diasuh oleh Ja'far. Kenapa? Karena istrinya Ja'far ini saudari dengan istrinya Hamzah. Jadi sama-sama keluarga wali-wali. Dari Hamzahnya ia merupakan apanya? Sepupunya. Hamzah putra Abu Thalib. Siapa? Ja'far putra Abu Thalib. Sementara perempuan ini putri Hamzah. Dari jalur ibunya dia merupakan tante, istrinya Hamzah merupakan tantenya anak ini. Dari baik ibu maupun bapak, Ja'far maupun istrinya itu kemudian keluarga dua-duanya. Maka ini yang dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Li Ja'far lianna khalatuha kanat tahtahu. Karena istrinya Ja'far merupakan saudari dari ibu anak ini. Wa fi hadhihi al-umrah tazawwaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi Maimunah bintil Harith. Di peristiwa umrah ini juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Maimunah bintul Harith. Jadi sesederhana ini dulu orang menikah ikhwas sekalian. Ya, entah memang karena budayanya saat itu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan Bani Mustalik menikah di sana. Selesai dengan perang Khaybar juga kemarin menikah dengan Sofia. Umratul Qadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah lagi dengan Maimunah. Ini pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Maimunah bintil Harith. Maimunah bintil Harith ini saudari dari Ummul Fadl. Ummul Fadl ini istri dari Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana putra Abbas, siapa namanya? Siapa nama putranya Abbas? Abdullah bin Abbas. Pernah nginap di rumahnya Rasulullah. Rasulullah kemudian sholat malam. Yang awalnya Abbas itu di sisi kiri ditarik oleh Rasulullah ke bagian kanan karena cuma berdua saja jamaah laki-laki, imam dan makmum. Kenapa bisa Abdullah bin Abbas saat itu nginap di rumah Rasulullah? Karena istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam itu adalah tempat Rasulullah malam adalah bibinya, yaitu Maimunah. Karena ibu dari Abdullah bin Abbas yaitu Ummul Fadl saudari dengan Maimunah. Ini uniknya juga, ajaibnya keluarga sahabat itu para mereka nih, sepupu dengan ini dan seterusnya. Makanya ikatan mereka sangat kuat sekali. Ini baru sebenarnya dibudayakan. Anaknya haji sama adik yang lain, insya Allah. Atau seperti itu, atau bahkan orang tua yang menawarkan anaknya untuk dinikahi. Nah, itu ada juga seperti itu, seperti Umar menawarkan anaknya kepada Utsman. Tetapi Utsman mengatakan, saya belum mau menikah. Ditawarkan kepada Abu Bakar juga diam, tidak mengatakan iya dan tidak mengatakan tidak. Akhirnya Umar ada perasaan lain-lain. Ini kok Abu Bakar kayak menggantung. Kalau Utsman masih jelas dia belum mau menikah. Kalau Abu Bakar ini tidak menyampaikan statement, tidak menerima, tidak menolak juga. Ini Abu Bakar kok segininya? Kata Umar. Setelah itu ternyata dinikahi nantinya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Hafsah. Setelah pernikahan ini, baru kemudian Abu Bakar mengatakan, sebenarnya waktu kau tawarkan itu, saya sudah tahu kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senang dengan Hafsah. Makanya saya tidak mau menyampaikan, saya tidak mau menolak dengan mengatakan bahwa Rasul sudah suka. Saya tidak mau membocorkan rahasianya Rasulullah. Segitu dulu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditawarkan anaknya kepada sahabat yang lain. Ini pernikahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Maimunah bintul Harith.
Ya, setelah peristiwa Umratul Qadha ini, Rasulullah SAW mengutus pasukan-pasukan kecil. Dan pada tahun ke-8 Hijriah, tak lama setelah Umratul Qadha, terjadilah peristiwa yang disebut Ma'rakatul Mu'tah, perang Mu'tah. Dan ini adalah perang besar di masa hidupnya Rasulullah SAW. Lawannya bukan lagi orang Yahudi, lawannya bukan lagi orang Quraisy, lawannya bukan lagi suku-suku Arab, tetapi Romawi. Negara adidaya saat itu, negara paling besar saat itu. Yang saat itu Rasulullah SAW untuk kali pertama melawan pasukan Salim. Nah, ini konflik pertama kaum muslimin dengan orang Kristen, orang Nasrani. Yang sebelumnya dengan Yahudi kan sudah lama di Madinah. Orang-orang Quraisy juga sudah. Nah, ini konflik pertama atau perseteruan pertama antara kaum muslimin dengan orang-orang Nasrani. Sebab peperangan ini yaitu utusan Rasulullah SAW, Al-Harith bin Umair Al-Azdi, itu dibunuh oleh seorang raja yang ada di bawah Romawi. Jadi Romawi ini imperium besar, di bawahnya ada raja-raja kecil. Ada raja kecil di Balqa yang bernama Surahbil bin Amr Al-Ghassani. Ini membunuh utusan Rasulullah SAW yang membawa surat. Dan ini kejahatan perang. Mau kaum muslimin, mau non muslim, itu sudah aturan baku. Utusan itu tidak boleh dibunuh. Sementara sahabat Rasulullah ini Al-Harith bin Umair Al-Azdi ini dibunuh oleh Syurahbil bin Amr. Ini raja di Balqa, raja di bawah kerajaan Romawi. Maka Rasulullah SAW menganggap ini sebagai sesuatu yang jahat, tantangan perang. Maka Rasulullah SAW mengumpulkan 3.000 sahabatnya untuk menyerang Romawi Balqa ini. Saat itu Rasulullah SAW berpesan agar bendera kaum muslimin dipegang oleh Zaid bin Harithah. Dan Rasulullah SAW mengatakan, in qutila Zaid fa Ja'far. Kalau nanti Zaid terbunuh, maka bendera dipegang oleh Ja'far. Wa in qutila Ja'far fa Abdullah bin Rawaha. Kalau ternyata Ja'far juga nanti terbunuh, maka yang memegang bendera adalah Abdullah bin Rawaha. Tidak pernah Rasulullah SAW ngomong seperti ini pada perang-perang sebelumnya. Coba kalau kita berada dalam kondisi seperti itu, dan yang mengatakan ini Rasulullah, ini isyarat sebenarnya kalau Zaid ini tidak lama lagi akan meninggal. Ja'far ini tidak lama lagi akan meninggal. Karena Rasul sudah memberikan opsinya. Jangankan perkataan seperti ini, Rasulullah mengatakan saja kepada sahabatnya rahimahullah, dipahami oleh sahabatnya bahwa orang ini akan syahid. Karena Rasulullah sudah mendoakan. Sementara belum berperang Rasul, kalau sebulan sudah meninggal, saya sudah meninggal, maka bendera kepada Ja'far. Ja'far sudah meninggal pada Abdullah bin Rawaha. Itu kita bisa bayangkan kalau mendapatkan perkataan seperti itu, gimana mental kita. Itu kan kayak vonis itu. Tetapi ternyata justru ini yang dikejar oleh sahabat Rasulullah SAW. Artinya nasami ujungnya. Sudah jelas. Yang ini kan kita khawatirkan dalam hidup kita, jamaah sekalian. Ujung hidup kita ini apakah baik-baik saja atau kita meninggal dalam keadaan apa, waliyadzubillah, kita tidak pernah tahu. Justru dengan kabar seperti ini mereka jadi tambah semangat. Nanti kita lihat bagaimana semangatnya sahabat Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah memberikan pesan kepada 3.000 pasukan ini. Ughzu bismillah. Berperanglah kalian dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Fi sabilillah, di jalannya. Man kafara billah, memerangi orang-orang yang kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wala tubduru, dan jangan kalian berlaku curang dalam peperangan. Wala taqulu, dan jangan kalian mengambil harta rampasan perang secara sembunyi-sembunyi. Ada satu dosa besar, yaitu mengambil harta rampasan
perang sebelum dibagi dengan baik oleh pemimpin. Nah, itu Rasul sudah berpesan seperti itu. Wala taqtulu walidan wala imra'atan, dan jangan kalian membunuh anak-anak dan membunuh perempuan. Wala kabiran, dan jangan juga kalian membunuh orang yang sudah tua. Wala mun'azilan bisauma'atin, dan jangan kalian membunuh pendeta-pendeta yang ada di dalam gereja-gereja mereka. Wala taqta'u nahlan wala syajar, jangan juga kalian memotong nahlan, pohon-pohon kurma dan juga pohon-pohon yang lainnya, dan jangan juga kalian meruntuhkan bangunan. Nah, ini akhlaknya Rasulullah SAW dalam peperangan. Jangan membunuh anak kecil, jangan membunuh wanita, jangan membunuh orang tua. Jangankan manusia, pohon saja jangan diganggu, jangan ditebang. Tidak ada urusannya kita dengan pohon. Bangunan jangan diruntuhkan. Pendeta yang ada di dalam gereja jangan dibunuh. Yang kita lawan ini kombatannya, prajuritnya memang tertentu di medan laga, di medan peperangan. Nah, inilah nilai yang luar biasa diajarkan oleh Rasulullah SAW sebelum orang-orang mengenal human right, hak asasi manusia. Orang-orang berbicara tentang toleransi, tentang hak asasi manusia, anti sara, itu sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW sejak dulu. Yang dahulu budak hitam itu tidak ada pekerjaannya kecuali cuma jadi budak saja. Tetapi datang Rasulullah, datang Islam, justru diangkat derajatnya. Rasulullah angkat seorang Bilal, seorang negro menjadi muadzinnya. Rasulullah SAW pernah menggendong cucunya yang sangat gagah, Hasan, Al-Hasan, juga menggendong anak yang sangat disayang, yaitu Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini orang negro, anak kecil, hitam, keriting. Tetapi apa kata Rasulullah? Ya Allah, saya mencintai kedua anak ini, maka cintailah kedua anak ini. Orang sekarang baru berbicara anti sara, anti ras. Rasulullah SAW sudah menyampaikan di Umratul Wada, di Haji Wada, tidak ada keutamaan antara orang Arab di atas orang selain Arab kecuali hanya ketakwaan saja. Tidak lebih baik orang yang berkulit putih daripada orang yang berkulit hitam kecuali hanya masalah takwa saja di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini pesan Rasulullah SAW kepada pasukan yang akan berangkat ini. Pada saat mereka sudah berangkat, diberikan salam perpisahan oleh Rasulullah SAW karena Rasulullah tidak ikut dalam perang ini. Saat itu baka ahadul mara'il jaysh, salah seorang dari pemimpin pasukan ini menangis, yaitu Abdullah bin Rawaha. Ditanya kepadanya, "Ma yubkik, apa yang membuatmu menangis?" Yang Allah bi hubb dunia, bukan karena saya cinta pada dunia, kata Abdullah bin Rawaha. Lalu saya menangis, akan tetapi saya pernah mendengar ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbicara tentang neraka. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidaklah salah seorang dari kalian kecuali akan merasakan api neraka itu, dan itu merupakan janji yang sangat kuat. Mau pergi berperang masih khawatir dirinya masuk neraka, itu sekalian. Masih sempat-sempatnya menangis, dan kok gimana nasib kita nanti. Sahabat kira ini kok kenapa menangis? Katanya bukan karena cinta dunia, tetapi jangan-jangan kita masuk pada ayat ini, orang-orang yang mendapatkan nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang dihibur oleh kaum muslimin yang lain, oleh sahabat-sahabat Rasulullah yang mengatakan sahibahumullah bisalam, mudah-mudahan Allah menyertaimu dengan keselamatan. Maka saat itu aku lebih berwah kembali bersyair, lakinnani as'alur rahman maghfirah, saya memohon kepada Allah ampunan, wa da'watan karam, dan seterusnya. Berangkatlah pasukan ini, dan saat sampai di tempat yang mahal, ternyata sudah ditunggu 200.000 pasukan. 100.000 pasukan asli dari Balqa, 100.000 bantuan dari pusat, jumlahnya 200.000.
Sementara kaum muslimin jumlahnya berapa? 3.000 pasukan. Akhirnya apa mereka? Mustahil ini kita menang. Tidak masuk akal ini 3.000 lawan 200.000. Yang dilawan lagi ini negara adidaya persenjataannya, kemampuan militernya. Mereka ini sering perang besar dengan Persia yang jumlah pasukannya memang ratusan ribu. Sementara kaum muslimin pengalamannya Quraisy, Yahudi dan seterusnya. Ternyata disambut oleh 200.000 pasukan. Ini rapat mereka. Ada yang mengusulkan kita menulis surat kepada Rasulullah. Rasulullah mengirimkan pasukan bantuan, atau kemudian ada perintah yang dengannya kita bisa mundur, karena tidak mungkin kita lawan 200.000 ini. Lalu saat itulah Abdullah bin Rawaha kemudian mengatakan, ya kaum, wallahi innal lati taqrabuna allati kharajtum tabun. Kenapa kalian khawatir? Bukankah ini yang kita cari? Subhanallah. Kenapa kalian takut dengan jumlah yang banyak ini? Bukankah yang sering kita cari? Asyhadu wa ma nuqatil nas bi'adadin wala quwwa wala quwwah. Selama ini kita tidak pernah memperhatikan musuh, apakah banyaknya, apakah kekuatannya. Karena ujung dari perjuangan kita ini, kata Abdullah bin Rawaha, cuma 2 saja. Kalau kita menang, maka kita jaya. Kalau kita kalah, maka kita juga meninggal baik-baik sebagai seorang syuhada. Tidak ada ruginya kita. Kata Abdullah bin Rawaha, semuanya adalah kebaikan. Kita menang, kita jaya, kita nampak. Tapi kalau kita gagal atau kita kalah, lalu kemudian terbunuh, bukankah juga itu yang kita harapkan sebagai seorang syuhada? Jadi tidak ada ruginya sama sekali. Tidak usah mengirim surat. Dilanjutkan jamaah sekalian peperangan ini, dan Zaid bin Harithah kemudian mengambil amanah dari Rasulullah SAW sebagai pemegang bendera. Ternyata betul beliau radhiyallahu taala anhu terbunuh. Ini hubbu Rasulullah SAW, orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Zaid bin Harithah yang dinikahkan nanti dengan Ummu Aiman, pengasuh Rasulullah SAW yang orang hitam juga. Lahirlah Usama bin Zaid. Cintanya Rasul kepada Zaid sampai-sampai dahulu orang mengatakan Zaid bin Muhammad. Zaid memiliki anak, meskipun orang lain, Rasulullah sangat sayang sekali. Usama nanti memiliki anak lagi di masa tabi'in. Sahabat-sahabat mengatakan sekiranya Rasulullah masih hidup, maka ia juga akan sangat mencintai anak ini sebagaimana cintanya pada Usama bapaknya dan pada kakeknya Zaid. Dan meninggal beliau radhiyallahu taala kepada peperangan ini. Bendera beralih kepada Ja'far bin Abi Thalib. Pada Ja'far ini beliau memegang bendera itu, kemudian ditebas tangan kanannya. Musuhnya terlalu banyak ikhwas sekalian, 200.000. Kemudian dia pindahkan ke tangan kirinya, ditebas juga tangan kirinya. Makanya sejak saat itu Ja'far dijuluki sebagai At-Tayyar, Ja'far yang akan terbang. Karena kenapa? Karena ia mendapatkan kabar gembira bahwa tangannya itu akan diganti dengan sayap, yang mana nanti di surga Ja'far bisa terbang sesukanya. Ini Ja'far bin Abi Thalib, padahal baru saja kembali dari Afrika. Sudah sekian tahun ia tinggal di sana, baru setahun lebih bersama dengan Rasulullah SAW di Madinah. Lalu kemudian ada tugas ini dan tidak mangkir, jalan, dan ia gugur. Ja'far ini kan bukan hijrah dari Mekah ke Madinah, tetapi dari Afrika ke Madinah, dari negerinya Najasyi Habasyah. Kemudian beralih bendera ini kepada siapa? Abdullah bin Rawaha, yang bersyahid tadi dan yang menangis tadi dan yang memotivasi pasukan untuk tidak usah minta bantuan. Ternyata terbunuh juga radhiyallahu ta'ala. Saat itu dilihat luka Ja'far itu ada 50 luka dalam tubuhnya.
Bahkan dalam riwayat yang lain ada 90 luka lebih. Dan itu semuanya di depan, tidak ada di belakang. Beralih ke Abdullah bin Rawaha, juga beliau meninggal, beliau gugur. Hingga semua nama yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sudah habis. Zaid, Ja'far, Abdullah bin Rawaha. Akan tetapi karena bendera ini merupakan simbol pasukan, kalau jatuh maka pasukan kalah, langsung diambil oleh sahabat Rasulullah yang bernama Thabit bin Aqram, yang mengatakan siapa yang memegang bendera ini. Semua disebutkan oleh Rasulullah sudah wafat. Maka orang-orang mengatakan tak kalah Thabit bin Fale, tak kalah Anda nih, karena kau yang selamatkan bendera. Iya. Wa qala ya ma'syaral muslimin, wahai sekalian muslim, pilih cepat. Siapa yang akan memimpin kita, siapa yang akan memegang bendera ini? Orang-orang mengatakan anda saja kalau begitu. Dia mengatakan mana bifai, saya tidak mampu dengan beban ini. Fasqalahan nasu ala Khalid bin Walid. Sejak saat itu orang-orang dalam pasukan itu memilih Khalid bin Walid sebagai pemimpin mereka, sebagai pemegang bendera. Rasulullah SAW kan tidak hadir dalam peperangan ini, tetapi di Madinah Rasulullah bercerita pada orang-orang yang ada di Madinah. Akhadha rayatu Zaid fa usib. Sekarang bendera dipegang oleh Zaid dan ia pun terbunuh. Tsumma akhadha Ja'far fa usib. Sekarang bendera di tangan Ja'far dan Ja'far pun terbunuh. Ini Rasul di Madinah. Tsumma akhadha Ibnu Rawaha fa usib hatta akhadha rayah. Dan kemudian diambil oleh Ibnu Rawaha dan ia pun terbunuh juga. Dan yang mengambil bendera sekarang, kata Rasulullah, adalah saifun min suyufillah, adalah pedang dari pedang-pedang Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak sebutkan namanya. Semua sahabat penasaran yang ada di Madinah, siapa itu di sana yang dijuluki oleh Rasul sebagai pedang Allah. Itu adalah Khalid bin Walid. Dan beliau ini jago strategi. Dengan pasukan yang seadanya 3.000 Quran ini, sudah ada yang gugur melawan 200.000 ini, beliau mampu mengatur sampai bisa menjaga pasukan kecil ini agar bisa bertahan. Karena kalau untuk mengalahkan secara total tidak bisa. 3.000 ini melawan 200.000, tetapi dia mampu bertahan, lalu kemudian perang usai dan kembali ke Madinah. Sahabat yang mulia Khalid bin Walid. Akan dampak dari perang ini luar biasa jemaah sekalian. Apa dampaknya yang paling besar? Tidak ada lagi orang Arab yang berani berperang melawan kaum muslimin, karena bukan tandingannya, lawannya orang Romawi. Orang Romawi di masa kita ini Amerika. Kalau Amerika yang sudah dilawan perang, negara-negara sekitar itu yang kecil-kecil, nah itu pasti akan berpikir dua kali, Amerika saja dia lawan. Saat itu orang-orang tidak ada lagi. Kalau dulu kelasnya kaum muslim melawan Quraisy, Ghatafan, orang-orang Yahudi, sekarang ternyata dia lawan Romawi, dan ini hanya tempo 8 tahun dididik di Madinah. 8 tahun di tarbiyah sudah melawan negara adidaya. Maka setelah ini nanti yang ada adalah futuhan. Bagaimana Rasul menaklukkan nanti kota Mekah tanpa perlawanan. Karena orang tua sadar siapa kita ini yang bisa saja. Mau saya dia lawan 200.000 pasukan dia lawan. Apalagi pengalaman kita memang sebelumnya yang menyakitkan. Kita kalah terus. Akhirnya tidak ada yang berani melawan kaum muslimin. Nanti mereka masuk semua kota Mekah dalam keadaan aman, tidak ada kontak senjata. Insya Allah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya tentang Fathu Mekah. Ya, mudah-mudahan masih ada sekitar mungkin 4-5 kali pertemuan untuk bisa kita selesaikan sebelum masuk Ramadan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam wa akhir